Niripa, selamat siang. Halo, selamat siang Misteri Angel. Bukan Esmen. Esmen, saya Esmen. Muslim dan Ya. Muslim? Saya pengikut Tuhan Yesus garis lembut Uni. Oh, saya tahu ini. Lanjut. Uni, saya mau tanya, di surat Quran Al Imran ayat 19 tadi apa namanya? Sebentar. Al Imran 19 itu apa sih isinya? Agama yang diridai Allah Islam. Iya, agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Itu gimana maksudnya, Uni? Ya, begitu. Agama yang diridhoi Allah adalah Islam, yang lain tidak diridhoi, begitu. Oh, ini nih bahasa Indonesia. Sesungguhnya agama yang diridhoi dalam kurungnya di sisi Allah hanya Islam, tidak berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang fakir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya sangat cepat hisapnya. Itu Uni, saya mau tanya, kenapa Islam itu agama yang diridhoi Allah? Kenapa itu, Uni? Karena datang dari Allah, dinul haq, dinul yang benar. Gimana, Uni? Sebenarnya pertanyaan ini jawabannya harus berdasarkan firman Allah, karena ini mempertanyakan kedaulatan Allah. Ketika Allah berkata, aku meridhoi Islam, maka ada pertanyaan, kenapa Allah ridho? Harusnya jawabannya dari Allah. Maka Allah berkali-kali mengatakan dalam Al-Quran bahwa agama Islam ini adalah jalan yang lurus, dinul haq. Jadi saya tidak bisa menjawab dari perspektif pribadi, karena saya bukan Allah. Sama begini, Uni, kenapa Uni mencintai anak Uni? Maka jawabannya adalah dari saya, bukan dari orang lain. Nah, ketika Allah meridhoi agama Islam, maka yang menjawab haruslah Allah. Di Al-Quran berkali-kali kita menemukan ayat bahwa Allah mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu adalah agama yang hak, Islam itu jalan yang lurus. Nah, itu alasan-alasannya kenapa diridhoi, dan dari Allah lah dinul haq itu. Itu saya pikir sudah jawaban yang ini ya. Saya tak punya jawaban lain lagi selain itu. Silakan. Oh, berarti itu artinya hak prerogatif datangnya dari sang kholik yang meridhoi akan agama Islam itu. Syarat untuk menjadi orang Islam itu kan seperti apa itu ya, ada rukun iman, rukun Islam gitu ya, Uni ya. Yang paling pertama sekali berakal, Bang. Karena agama itu Islam itu untuk orang berakal. Bahkan anak kecil yang orang tuanya Muslim itu belum dikenai syariat Islam, tidak dikenai aturan Islam karena mereka belum berakal. ODGJ walaupun lahir dari keturunan Islam, ketika dia sudah ODGJ kehilangan akal, dia tidak dikenai syariat. Orang tidur tidak dikenai syariat. Jadi yang harus dikenai syariat adalah orang yang akalnya berfungsi. Jadi persyaratan pertama menjadi orang Islam harus berakal. Kalau tidak berakal ya percuma itu mengerti iman dan Islam kalau tak berakal. Oh ya, kalau secara normal gitu, Uni ya. Kalau misalkan insan, anak cucu Adam ini itu berakal gitu ya, seperti orang yang normal pada umumnya secara kognitif dan secara psikologi gitu, Uni. Berarti dia harus apa dulu itu nih untuk dinyatakan sebagai Islam nih? Ketika dia sudah punya akal, maka kognitifnya berfungsi, maka dia akan pertama sekali seperti yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah kepada Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Adam pertama sekali sebelum diuji dengan diberikan aturan, maka dia dialama dulu, belajar dulu. Wa alama Adam al-asma, dan kemudian diajarkan kepada Adam asma. Kullaha summa aradahum alal malaikah, lalu dipamerkan kepada malaikat.
ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Diperintahkan kepada malaikat, sampaikan apa yang diajarkan kepada Adam. Maka malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui apa-apa kecuali Engkau beritahu. Artinya apa? Untuk mengikuti syariat Allah, ketika Allah sebelum memberikan aturan kepada Adam, apa aturannya? Wala taqrabaha hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Ketika sebelum diberi aturan, diajarkan dulu. Sama naturnya manusia. Sebelum saya memberikan aturan kepada anak saya, anakku Arumi cantik, tidur harus jam 10 ya. Sebelum saya perintahkan dia tidur jam 10, saya ajarkan dulu bahwa kita itu kalau tidak tidur jam 10 lewat, nanti kita bangunnya telat. Artinya saya ajarkan dulu anak saya, baru saya kenai dia hukum. Begitu juga di Islam. Naturnya manusia saja begitu. Naturnya Adam dijelaskan dalam Al-Quran begitu. Maka ketika kita mau masuk Islam, diikat dengan aturan apa yang dikatakan dengan akidah. Akidah itu dari kata akadah, ikatan kuat, ikatan yang sangat kuat. Akidah kita apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika saya berkata, saya percaya bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan, maka saya bersiap diri untuk diikat oleh aturan. Tapi saya harus belajar juga dulu sebelum saya tahu bahwa ikatan-ikatan itu make sense atau tidak. Maka saya harus lama dulu belajar. Makanya ketika kami umat Islam yang lahir sebagai muslim dari kecil itu tidak langsung. Kami mungkin secara doktrin kami percaya, oh kami Islam, iya saya Islam. Apakah saya wajib sholat? Belum. Nanti setelah saya belajar dulu baru ada batasan kepada saya diberikan kewajiban. Setelah balik, maka kalau Anda ingin menjadi Islam, syarat pertama berakal, yang kedua adalah belajar. Gitu. Oh, Karena dalam Islam sendiri, utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban. Ya, terima kasih Uni. Berarti yang paling, misalkan sudah sebagai manusia ini ya, sebagai Islam, berarti dia itu harus berakal. Yang kedua dia harus berakal sama berilmu. Sami atau lain itu Umi? Apa? Berakal sama berilmu lain atau sama? Beda. Berakal ini orang yang memiliki daya berpikir. Karena setiap manusia sejatinya Allah berikan natur memiliki otak. Apakah otak itu semua punya akal? Belum tentu. Contoh ODGJ punya otak tapi punya akal tidak. Contoh orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam otaknya, ada something yang salah dengan otaknya dikarenakan apa? Dikarenakan fase kehidupannya di dunia yang kena mungkin makanan yang tidak sehat, akhirnya Down syndrome. Dan ada orang yang punya otak tapi dia cuma tertidur saja, otaknya masih ada di kepalanya tapi tidak berfungsi, yaitu tadi kehilangan daya dan kemampuan berpikir. Apakah sama orang yang bentar gitu sebentar ya, saya jelaskan dulu. Akal adalah daya berpikir, otak adalah organ yang memiliki daya berpikir. Ilmu adalah pengetahuan. Sebenarnya ilmu dan pengetahuan ada perbedaan menurut para skolar. Pengetahuan itu adalah apa yang diketahui, sementara ilmu sudah menjadi konsep dari hasil pengetahuan. Pengetahuan itu masuk ke korteks, bentar. Pengetahuan masuk ke kognitif, diproses oleh otak kita dengan fungsi-fungsi keluar menjadi persepsi, itu disebut dengan ilmu. Maka para ulama dengan orang yang berpengetahuan itu beda. Saya punya pengetahuan, saya tahu dari cara membuat rendang. Apakah saya memiliki ilmu membuat rendang? Belum tentu. Saya bisa dikatakan berilmu dalam membuat rendang ketika saya mampu meramu, meracik. Tapi saya tahu belum tentu saya bisa, belum tentu saya mampu meramu. Karena yang membuat pertama sekali bukan saya. Jadi artinya berilmu dengan berpengetahuan itu cukup berbeda. Coba cari saja dalam ranah psikologi lah. Ilmu, pengetahuan itu berbeda. Uni, kita lanjut ya Uni, melangkah ke langkah berikutnya, matur nuhun gitunya. Berarti kalau andai kata seperti itu, manusia anak cucu Adam normal gitu, aya akalna aya ilmuna gitunya, ada akalnya ada ilmunya, lalu dia tentulah seperti apa yang saya ketahui gitu, di komal-komal gitu. Maka seseorang anak cucu Adam itu haruslah dia bersahadat, maka dia akan menikmati akan rahmat dan rahmatnya Allah dari Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Nah, bentar. Abang harus tahu dulu ya,
bahwa Allah memberikan manusia itu bukan cuma daya berpikir, akal dan hati nurani, tapi ada satu sisi yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada malaikat, adalah hawa nafsu, kecenderungan. Jadi Lain ketika ini, bukan Ini malaikat yang ini. bertanya Islam, yang jawab Islam. Aneh juga ya. dari mana kamu tahu kalau dia Islam? Misteri, kamu tahu dari mana dia? Dari cara bahasa dia ketahuan kalian bersekongkol. Bagaimana cara bahasa diketahui kalau dia Islam? Udahlah Iceman, ternyata kau Islam juga, cuman kau bersekongkol. Kenapa gitu sih Iceman? Misteri, bentar dulu misteri. Biar Iceman sama Uni Rifa dulu misteri. Untuk menipu. Aduh Uni Rifa, kok gitu? Misteri, kok? kalau tidak suka turun saja. Aduh Uni Rifa, hotel. kok gitu ya? Tapi dia Ternyata berakal dan Islam yang berdata. bertanya pura-pura jadi Kristen. Astaga. Kenapa jadi tantrum Yesus itu? pada hari terakhir banyak orang yang akan memakai namaku, katanya. Udah, coba anak domba, diam dulu. Tenang. Misteri, tenang. Begini, Bang Esmen diam dulu. Biar. Iceman udah 100 pertanyaan kau tanya, gantian lah kalau berani gitu. Sebentar Kang. Gini teman-teman dengar. Sebentar, gitu. Di sini kau cuman mau Teman-teman dengar ya. Kalau ada orang yang jelaskan mengatakan aja, bukan mau bertanya. ini terjadi di zaman Islamnya Yesus. aja, udah. Uni Rifa. Ini terjadi di zaman Yesus, teman-teman. Di zaman Yesus itu, Yesus dikatakan datang dari Beelzebul. Kalau ada orang yang membenci Yesus mengatakan Yesus datang dari Beelzebul, apakah betul-betul Yesus datang dari Beelzebul? Tentu kita katakan tidak. Sama, ada orang tidak kenal dengan Iceman lalu menuduh Iceman sebagai orang Islam. Apakah yang dikatakan dia benar? Tentu belum tentu. Kenapa? Dia harus mampu membuktikan. Dalam ranah perundang-undangan, teman-teman, kalau ada tuduhan maka yang menuduh harus membuktikan. Nah, apakah si penuduh mampu membuktikan tadi? Tentu dia tidak bisa, karena yang dia butuhkan di sini hanya bicara untuk menghentikan diskusi saya dengan Iceman. Jadi saya sengaja biarkan dulu dia tantrum supaya kita menunjukkan begini loh umat Kristiani, bahkan dengan sesamanya saja dia tidak percaya, apalagi dengan kita umat Islam. Maka apakah kita diberi beban untuk melayani para oten-oten kopla? Tidak, buang-buang waktu. Makanya saya membatasi diri. Saya mau berdiskusi dengan orang yang bisa diajak bicara, selayaknya memanusiakan dirinya. Kalau yang cuman maki-maki, menghujat, nuduh-nuduh, ngapain kita hadapi? Mending kita lawan bocil sekalian di paut sana, ya kan? Begitu. Lanjut Iceman. Iya. Sebenarnya Kang Kucang Onyot juga pernah ngundang saya di sini, mungkin lupa. Gitu Saya ya. tahu Anda, saya pernah diskusi dengan Anda Kristen. Saha orang ya tah esok. Iya, dulu akunnya bukan Iceman, dulu pernah debat sama saya, debat keras juga, tapi antum lembut orangnya. Anda baik. Ya terima Begitu, kasih Bang. kalau Begitu, masih Bang. diingat. Iya, saya masih ingat. Jadi orang Kristen kalau baik dituduh Islam, makanya itu pujian bagi saya loh. Jadi kalau ada orang Kristen lembut, santun dituduh Islam, saya mengatakan bahwa oh berarti menurut mereka Islam itu harus santun dan baik gitu. Jadi kalau ada Kristen yang frontal, wah ini Kristen banget nih, kayak kiamat, Sofiatul nih, penghujat nih, Kristen banget nih. Maka mereka mengakui bahwa Kristen itu rata-rata penghujat. Mereka tidak terima kalau ada orang Kristen santun seperti Anda, akan dituduh Islam. Luar biasa Islam itu ya. Oke, saya tanya ya Uni ya, untuk kita ngelangkah lebih cepat lagi. Jadi Iya. kan kalau andai kata kita ngelihat bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Tetapi saya baca di QS Muhammad ayat yang ke-7 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman. Surah Muhammad ayat yang ke-7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Ini pertanyaan saya gini Uni, apakah ridhonya Allah kepada insan manusia ini yang memeluk Islam itu karena Allah merupakan Islam agamanya gitu nih? Agama gini, agama Allah adalah agama Islam, bukan berarti Allah memiliki agama, karena agama itu bahasa Sanskerta dari aturan. Pemilik aturan adalah Allah, yang dikenai aturan adalah makhluk. Ketika Allah katakan aturan itu aturanku, apakah Allah kenai aturan? Tentu tidak. Kita ganti agama dengan aturan. Aturan itu adalah aturanku. Aturan itu adalah aturanku. Saya direktur. Aturan untuk siapa? Aturan untuk karyawan saya. Ketika saya katakan aturan itu aturanku, apakah saya dikenai aturan? Tidak. Tapi maknanya aturan itu datang dari saya, begitu.
Saya jadi agak bingung ini. Menurut ulama-ulama yang saya dengar, kebetulan rumah saya ini kan dekat pesantren ini Uni. Nah, ulama-ulama itu selalu berkata kepada jamaahnya itu di masjid, berkata bahwa agama seperti tadi yang saya bacakan itu agama yang diridhoi gitu loh. Itu Islam. Nah, lalu saya menemukan surah Muhammad ayat yang ke-7 ini berkata bahwa apakah berpikir saya di tempat tidur sambil selonjoran, apakah Allah ini juga bersahadat? Apakah Allah ini juga sholat? Saya sudah jelaskan tadi, jangan diulang dong, capek bang. Enggak, jadi agak beda gitu Uni, keterangan Uni dengan kiai-kiai yang di sekitar saya itu. Oke, saya nggak tahu kiai-kiai, saya nggak tahu kiai-kiai Anda itu apakah benar-benar kiai atau hantu belau. Saya kan nggak jangan, nggak boleh. Saya nih dekat ya, pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Ya udah, coba naikkan kiainya di telepon sekarang, suruh naik ke sini. Apakah pernah dia mengatakan bahwa nggak berani saya kan? Gini loh bang, dekat pesantren saya, makanya sama saya ini jangan berbicara tanpa dasar. Kalau Anda membawa kiai, saya minta nama kiainya siapa. Oh, kalau Anda menuduh bahwa kiai itu mengatakan Allah punya agama, ya suruh naik kiainya biar debat sama saya. Bagi saya itu sesimpel itu bang. Kami ini bukan berdasarkan kiai, berdasarkan keilmuan, dan tidak semua orang terlihat kiai. Ini berarti melanggar itu apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad, yang berkata ada 72 golongan dan hanya satu golongan yang akan masuk jannahnya Allah, yaitu orang-orang yang mendengarkan apa yang dikatakan sahabat. Tunjukkan orang yang berbicara itu memiliki sanad kepada baginda Rasul Muhammad. Coba naikkan dia ke atas. Oh, berarti kiai-kiai di sekitaran musola dan pesantren dekat rumah saya ini nggak ada sanadnya? Ya mana saya tahu, makanya saya ingin tahu. Kenalkan dulu lah saya sama mereka. Wah, ngeri juga. Oh iya dong, saya kan nggak mau dibodoh-bodohi. Contohnya Anda tahu Mama Gufron. Mama Gufron itu banyak pengikutnya. Anda bilang dia ulamanya Islam. Anda tahu ulama Syiah, apakah itu ulama Islam? Saya kan tidak mau dibodoh-bodohi. Ketika ada orang yang berkata kiai itu kiai mana? Kiai syukur. Saya kan bukan orang yang gampang menerima informasi bahwa menurut si A itu kiai, menurut saya itu kiai. Belum tentu bang. Saya berpatokan kepada dasar daripada kiai itu. Kiai itu bicara atas dasar apa? Oke, terima kasih Uni. Berarti ini suatu kemajuan buat umat Islam. Ada pola pikir yang seperti Uni Rifa ini, saya mengapresiasi. Itu bukan saya. Iya, saya mengapresiasi ini. Dengar. Ya, saya hanya menyampaikan. Itu bukan saya. Mengapresiasi justru. Bentar, ya, itu bukan saya. Itu Islam. Itu Islam ya. Dengar. Iya. Nggak, diam dulu. Ini buat umat Islam nih. Dalam Islam itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku tidak akan bersepakat dengan kesesatan. Kami diperintahkan untuk ikut jumhur. Kalau ada yang dipanggil ulama, Mama Gufron itu ya bisa bahasa semut dia tidak mengikuti jumhur ulama. Dia bisa dikatakan fasik keluar. Jadi kami umat Islam ini diajarkan wala tukazab wala tusoddik. Kalau ada orang fasik datang kepadamu membawa kabar, wala tukazab, jangan kau dustai, wala tusoddik, jangan kau benarkan. Anda adalah fasik, mohon maaf, karena Anda Kristen. Maka ketika Anda bawa informasi ke saya tidak bantah dulu kan, saya tidak bilang sesat dulu kan, itu kiai kan. Ada saya bilang kiainya sesat, tidak. Tapi saya ingin tahu, ketika kiai itu mengatakan Allah punya agama, saya minta referensinya. Mana buktinya kalau betul kiai yang Anda maksud berkata seperti itu? Anda harus membawa data-data, karena ini klaim. Kalau seandainya tidak ada, kenapa saya harus menjelaskan? Kenapa harus saya menanggapi? Maka saya minta bukti-bukti yang pernah Anda dengarkan bahwa ulama mana dari sebanyak ulama kami di Indonesia ini yang mengatakan Allah beragama, artinya Allah bersahadat. Oke. Bisa diskusi sama beliau gitu. Terima kasih Uni. Berarti dari sini ada kemajuan besar adanya sarana TikTok ini untuk mengedukasi kepada umat-umat bahwa tidaklah selalu benar dan tepat setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada corong-corong masjid atau pondok-pondok pesantren. Kok tidak begitu loh? Ini kok logical fallacy ya? Tahu tidak istilah strawman? Dulu nih.
Saya nggak Karena bisa terima itu. sebentar. Ini fitnah Oke. ya. Ini fitnah keji sekali Jadi ya. gimana Astagfirullahaladzim. kan ini? Yang Jadi saya gimana tidak yang percaya itu benarnya? Anda, bukan ulamanya. Saya tidak percaya dengan omongan Anda, bukan pada ulamanya. Anda mengatakan ada Contohnya ulama. Gini bang, Anda bilang tadi Anda Kristen santun, jangan tantrum ya. Saya saya bukan nggak tidak tantrum. percaya kepada ulamanya. Saya tidak percaya kepada Anda yang mengatakan ada ulama berkata ini dan itu. Anda yang tidak saya percaya karena Anda adalah orang Kristen. Iya. Ulamanya Oke. saya, apakah Anda jujur bahwa mendengar ada ulama berkata begitu atau jangan-jangan Anda bohong? Untuk membuktikan Anda benar ada ulama yang mengatakan Allah beragama dan bersahadat, maka tolong sebutkan nama ulamanya. Nama ulamanya siapa? Saya Biar saya bukan cross check. saya bukan berkata Allah Subhanahu wa taala itu bersahadat, enggak. Saya Terus? berkata insan manusia ini yang bersahadat kan. Makanya saya mau perbandingkan tadi. Lalu saya mendengar juga Uni itu menyebut nama Buya Sakur, menyebut nama juga Abah Gufron kan kayak gitu. Buya Sakur, Abah Gufron. Kan Abah Uni itu Gufron sudah itu- menunjukkan Dia bukan bahwa- ulama. Yang bilang ulama siapa? Yang bilang dia ulama kan pengikutnya, bukan saya. Jadi gini loh, Iya. jangan Anda bilang pondok pesantren yang lain. Pertanyaan saya, Iya, ketika Anda menjenari Buya sama Abah Gufron itu kan punya pondok pesantren Uni, pondok makanya saya pesantren katakan. apa? Gini loh, setiap Oh orang iya, bisa. Buya Sakur Gini loh, punya Anda pondok tahu pesantren. saya Oke. tanya, Anda tahu tidak gereja setan? Anda tahu gereja setan? Namanya gereja loh. Iya tahu. Tapi gereja setan. Tapi Jadi nggak ada pernah orang yang ketemu saya. ada orang yang mengklaim ini pondok pesantren loh, tapi tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu klaim Ya. namanya. Sama, ada gereja setan. Dia mengatakan ini gereja, tapi ternyata punyanya setan. Maka kita katakan, walaupun ada orang yang dianggap ulama oleh segolongan orang sebagian kecil manusia, tapi bertolak belakang dengan jumhur para ulama, kami berhak menolak. Dasarnya apa? Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan, maka kami diperintahkan untuk ikut dengan mayoritas umat. Bersama dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hambal. Sejalan tidak pemikirannya, itu ulama salaf, ulama terdahulu, karyanya masih ada sampai sekarang. Iya. Jadi kalau dia dipanggil ulama oleh golongan dia yang mengikuti dia, bahkan yang banyak mengatakan dia ulama adalah orang Kristen, kenapa saya harus terima dia sebagai ulama? Saya yang mengatakan dia ulama kan kalian Kristen. Iya, Kalian aja makanya yang ambil saya ilmu bilang- kepada mereka. Saya bilang kan terima kasih. Uni ini sudah mengedukasi banyak orang yang ada di TikTok ini kan, yang berkaitan dengan hal yang Gimana tadi itu. suruh nunjuk agamanya itu malah nggak mampu. Ya kan, bahwa sesungguhnya apa yang Uni sampaikan ini merupakan suatu hal yang maju buat negeri kita di Indonesia ini gitu loh. Ya kan, bahwa tidaklah semuanya itu hal-hal yang bertebaran di dunia sosial itu benar gitu. Walaupun dia bergelar ulama, orang yang berilmu, itu belum tentu itu sesuai dengan Islam pada umumnya. Oh iya Gitu. dong, oh iya dong. Iya, berarti- Tuh kamu lihat tuh, kamu lihat nak RK, terlihat seperti Islam bukan? Tapi oten, pakai kopiah, pakai tasbih. Iya, Kamu lihat Mikana, tapi terlihat seperti konten- Islam bukan? Tapi oten. Jadi terlihat Islam belum tentu Islam, terlihat pintar belum tentu pintar, terlihat baik belum tentu baik. Kamu tahu psikopat? Psikopat itu rata-rata terlihat baik. Kamu tahu Reinhard Sinaga, wajahnya kayak baik banget gitu, lugu banget wajahnya pakai kacamata itu. Tapi coba diperhatikan, ternyata dia psikopat. Jadi terlihat baik belum tentu baik, terlihat pintar belum tentu pintar, terlihat buruk belum tentu buruk, terlihat ganteng ya belum tentu ganteng. Menurut siapa dulu ganteng? Kalau menurut Utiwati Mena ganteng, belum tentu menurut saya ganteng. Kalau menurut Anda, istri Anda cantik, belum tentu menurut orang lain cantik. Jadi itu subjektif. Relatif Jadi, ya, relatif bukan ya. relatif, subjektif. Relatif. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Buya Sakur menurut mereka ulama, ya silakan. Tapi bagi saya ya ulama itu mereka yang berilmu pengetahuan, begitu dulu. Sebentar Uni ya, ini berhubung saya sudah dipanggil, kayaknya saya izin turun dulu. Suatu saat kita akan Dipanggil diskusi ilahi. lagi Uni ya. Nggak ada urusan ini, makanya Oh, saya minta kirain duluan dipanggil tadi ilahi. dari Kang Misteri gitu ya. Oke, Oh, kirain makanya dipanggil ini ilahi. jadi hal yang yang berkaitan dengan tadi agama yang diridhoi oleh Allah. Lalu berkaitan juga surah Muhammad ayat yang ke-7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, itu menjadi hal yang unik kalau menurut saya gitu ya. Oke. Ya menurut Anda unik tidak apa-apa, tapi kami alhamdulillah kami memiliki ilmu pengetahuan memahami itu. Artinya menolong Iya. agama Allah adalah
tidak membiarkan terjadinya penyesatan di agama Islam. Unirifa sedang menolong agama Allah. Maksudnya tidak membiarkan agama Allah ini diselewengkan oleh para misionaris C6, C7, C11 yang nyamar-nyamar jadi orang Islam padahal oten. Nah, jadi menolong agama Allah ini artinya adalah membantah izin turun dulu nih ya. penyesatan di Nanti agama lanjutin ya. Islam. Saya izin turun ya. Gitu. Ya, makasih ya. Shalom, selamat siang. Iya. Terima kasih Bang Asman. Selamat siang. Ulama itu bukan gelar akademik. Ulama itu tidak didapat dari sekolah dan kemudian mendapat gelar ulama. Itu panggilan saja. Amazing Uni, amazing. Bisa-bisanya kalau udah bergelar ulama. Siapa yang beri gelar ulama gitu? Kecuali LC misalnya, MA, nah itu gelar. Boleh dia berkata, meskipun ini dikatakan oleh orang yang bergelar LC misalnya begitu, boleh. Tapi kalau dia berkata ulama, Mama Gupron juga disebut ulama oleh pengikutnya. Nah begitu. Apakah kemudian Mama Gupron terkonfirmasi sebagai seorang ulama yang benar? Gitu kan dalam pandangan Islam? Ya enggak. Gitu. Dukun juga banyak yang disebut ulama. Ngaco deh itu. Dosen-dosen, guru besar di universitas itu ulama juga, karena ulama itu maknanya adalah ilmuwan, orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Iya. Ini Vincent, ini noise ini. Vincent, saya punya waktu sekitar 10 menit lagi ya sebelum saya bekerja lagi. Silakan terakhir buat Vincent. Kalau non muslim silakan bertanya. Vincent. Halo Vincent, ini ada Bang Abi, nanti melanjutkan ya. Saya mau mau beraktivitas. Halo Vincent, halo. Iya, Uni. Vincent. Wah. Oke, mungkin udah ya teman-teman. Itu saya memang sengaja masuk ke komal-komal sekali kalau saya lagi gabut, dan karena saya ada pekerjaan. Jadi kalau saya ini dengan pekerjaan saya menghibur diri dengan diskusi ini gitu. Saya masuk ke sini Gabut untuk ya. menghibur diri. Gabut banget ya. Jadi diskusi ini bagi saya tuh hobi dan habit dan juga kewajiban. Jadi kewajiban yang menjadi hobi itu kan indah. Biar Allah yang memberi. Bos saya itu Allah gitu. Sambil gabut sambil dapat dapat pahala gitu. Amin. Jadi saya ada pekerjaan, jadi saya bosan tadi dengan pekerjaan saya, biar saya selesaikan lagi pekerjaan saya gitu. Jadi gabut hiburannya adalah diskusi gitu. Alhamdulillah. Uni gabutnya keren, nambah ilmu buat kami juga. Iya. Sering-sering gitu nih ke sininya. Tadi saya lagi kerja kan. Tadi saya lagi kerja kan. Aduh, bukan ini sih, lagi boring kerjaan ternyata. Oh, sampai di sini nih, daripada nanti saya mual terlalu kepenuhan kan. Iya kan? Tapi amazing ya, semangat amazing. Iya, Uni gabutnya keren, bisa nambah ilmu buat kami. Saya lihat tadi ada Bang Kucang Ojek ngajar dengan kami. ada beberapa orang di Bang Kucang, naiklah tempat Bang Kucang, ada oten nih gitu kan, jadi santapan saya gitu. Santapan rohani ya kan. Ya, saya selalu pokoknya di sini. Pertama, saya minta maaf kepada ikhwah saya yang lain yang punya ilmu juga, yang memiliki kapasitas keilmuan di sini. Saya terlalu mendominasi, itu saya minta maaf. Yang kedua, terima kasih buat Baku Cangonyo telah memfasilitasi saya dengan kegabutan saya. Makasih buat kakaknya tadi yang sudah membantu memoderatori. Dan buat teman-teman Kristiani begini, di bawah kalian yang masih menyimak, saya meminta maaf kepada kalian karena mungkin bahasa saya ini terlalu mengoyak-ngoyak hati kalian, dikarenakan kalian mungkin itu shock terapi ya, karena apa yang saya ucapkan ini pertama kalian tidak bisa sangkal, itu sangat menyakitkan memang. Apa yang saya sampaikan ini kalian tidak bisa sangkal, itu sangat menyakitkan. Yang kedua adalah apa yang saya sampaikan ini kalian sadari bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan untuk diterima sebagai keimanan. Seperti pernyataan, wah kalian percaya kepada Tuhan yang terkutuk.
Kalian tidak bisa sangkal karena itu tertulis di kitab kalian, tapi kalian juga tidak bisa membantah saya, dan pada akhirnya kalian melarikan diri dengan menghujat. Percayalah teman-teman Kristiani, seperti tadi, ketika kamu menuduh orang lain dan tanpa bisa membuktikan, itu hanya menjadi sampah, tidak akan didengarkan dan tidak dipertimbangkan. Sama ketika kalian menghujat pribadi saya, personal saya pastikan orang yang mencintai saya, andai pun dia melihat secara langsung saya di hadapan matanya berbuat salah, kalau dia mencintai saya, dia akan memaklumi saya karena dia sadar yang dicintainya manusia yang penuh dengan kekurangan. Orang yang membenci saya, orang yang membenci saya, apapun penjelasan saya, seandainya pun saya pernah naik ke surga bersama Tuhan mereka pun, kalau sudah bercokol kebencian di hatinya, tidak akan pernah berubah kebencian itu. Sama seperti tadi, sudah dia lihat saya berjalan, dia bilang saya masih lumpuh. Artinya dia sudah benci dengan kebutaannya, dia benci dengan sebuta-butanya. Maka untuk menyadari, karena ini saya menyadari hal ini, maka umat Kristiani yang di bawah, kalian hanya menyiksa diri kalian dengan memberi hujatan-hujatan itu. Percayalah, karena penyakit hatinya ada di kalian, bukan di saya gitu. Sementara saya menikmati kehidupan yang Allah berikan kepada saya dengan kenikmatan yang luar biasa, harus saya syukuri. Maka oleh karena itu teman-teman Kristen, mari saya mengajak kalian, ayo sehatkan akal, fungsikan hati. Assalamualaikum Muni. Assalamualaikum. Waalaikum. Jadi begitu ya teman-teman. Izin Bang Kucang Onyot karena telah mengizinkan saya di sini. Bang Abi terima kasih, anak domba terima kasih, buat kakaknya ini namanya saya tidak tahu nih apa tulisannya ini. Kak Aren terima kasih, Sambucin terima kasih, Ilusi makasih ya. Makasih juga. Semuanya nih. Akhirnya bisa sadurung Karifa. Semoga room ini selalu menggunakan kaidah Islam ya. Memang kita terkadang lost control, memang terkadang kita melampaui batas, tapi coba saling mengingatkan bahwa kita harus dirul ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gitu ya teman-teman. Kalau saya salah-salah dalam melafazkan kalam Allah karena keterbatasan saya, silakan di DM saya untuk memberikan nasihat. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada saya dan kita semua. Mohon maaf lahir batin, izin turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam toleransi buat muslim. Dadah semuanya.